Itu nyambung kemana kajian ini? Pripun Pak Ustadz? Nyambung kemana kajiannya? Nyambung maksudnya pripun? Medianya kemana? Oh, ngapunten untuk masnya suaranya di mute mawon, dimatikan mawon. Soalnya suara pengajiannya kedengeran dari nggih. Ya, ngoten niku. Baik, langsung saja. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama dengan narasumber yang super hebat sekali di sini. Nah, di mana saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua adalah saya berikan langsung ke moderator. Untuk yang acara ketiga yaitu adalah masuk ke acara inti, penyampaian materi. Acara yang keempat adalah diskusi atau tanya jawab, dan acara yang kelima adalah penutup. Baik, marilah kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rasulullah. Baik, di samping saya ada rekanita Siti Komariah, di mana yang akan memandu sebagai yang akan menjadi moderator di acara kali ini. Kepada rekanita Siti Komariah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Perkenalkan, saya Siti Komariah dari IPPNU Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Izin perkenalkan narasumber yang sudah berada di hadapan kita semua, Ustadz Tajul Muluk, MAG. Beliau dari dosen Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, dan beliau sering mengisi pada berbagai kajian keislaman di aplikasi Umam dan Bagi TV, serta menjadi penasihat dari Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama Universitas Islam Indonesia. Baik, langsung saja selama 90 menit ke depan saya persilahkan Ustadz Tajul Muluk MAG untuk menyampaikan materi terkait dengan tema belajar dari Sayyidah istri Rasulullah SAW. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad, billah wa ala alihi wa sahbihi, wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada kajian malam
hari ini, yaitu seri kajian sirah Sahabiyah. Kalau di FKWI pernah sekali seri kajian sirah Sahabiyah ini, eh, dan malam hari ini kita kembali lanjut. Tetapi kajian pada malam hari ini fokus pada satu tokoh, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Harapannya tentu semoga nanti kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sosok mulia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu bagi generasi muda, generasi muslimah, beliau ini adalah tokoh panutan, inspirasi yang harus diutamakan daripada yang lain. Mungkin kita memang sangat penting, sangat perlu untuk mengkaji, memperkenalkan, mendekatkan sosok Sayyidah Aisyah ini kepada generasi muda kita, terutama dari kalangan perempuan, supaya mereka bisa mengakses kepribadian seorang perempuan yang luar biasa, yang hebat, yang barangkali sampai hari ini masih banyak generasi muda yang kehilangan arah, terutama dari kalangan perempuan, kehilangan arah untuk menjadi perempuan yang seperti apa. Sehingga ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa membumikan atau membuka akses kepada generasi muda untuk bisa mempelajari tentang kepribadian, tentang sejarah, tentang sosok hebat seorang perempuan yang mulia yang dipilih oleh manusia yang mulia untuk mendampingi perjalanan dakwah kenabian yang tidak mudah. Baik, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmatul Islami wal iman, nikmatul siha wal afiyah. Sampai hari ini, sampai malam hari ini kita berada di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita tidak hanya semoga bacaan salawat kita kepada beliau buahnya adalah malam hari ini kita berusaha ingin tahu, ingin dekat dengan salah satu manusia yang juga dicintai oleh. Karena Rasulullah itu punya konsep orang yang cinta kepada keluarganya akan dicintai oleh beliau. Nah, semoga malam hari ini kita termasuk orang yang berikhtiar mencari tahu tentang sosok-sosok yang dicintai oleh Nabi, kemudian bisa melahirkan kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi, dan akhirnya berbalas cinta dari Nabi Muhammad SAW. Baik, saya kira kita akan memulai mengkaji satu demi satu poin-poin yang sudah dibagikan. Itu saya baru merangkum, itu baru sedikit saja, karena memang kalau kita ngomong dan yang kata Mas Yudo tadi, kita akan mengupas tuntas Sayyidah Aisyah, ya nggak bisa sekali, ya, karena luar biasa kiprah beliau. Ini aja baru nyuplik-nyuplik dari satu kitab yang ditulis oleh Syekh Said Romdon Al-Buti. Yang istimewanya kitab ini ketika Syekh Said Romdon Al-Buti menulisnya dan menyelesaikannya, Sayyidah Aisyah datang melalui putri beliau menyampaikan salam kepada Syekh Said Romdon Al-Buti. Itu yang menarik ya, istimewanya para ulama yang ikhlas, para ulama yang menulis karya bukan karena tujuan duniawi semata, bukan untuk popularitas, bukan untuk
ekonomi, tapi benar-benar kalau kita melihat latar belakang penulisan kitab. Sorry, ini kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Pak Ustadz, lebih jelas seperti ini, nggih. Gini ya. Nggih, betul. Ya. Uh, dalam penulisan, dalam latar belakang yang menjadi apa namanya, atau yang menjadi latar belakang penulisan kitab ini adalah sebuah pembelaan yang dilakukan oleh Said Ramdhan Al-Buti atas tuduhan-tuduhan yang tidak baik dari seorang orientalis yang bernama Mr. Mike. Saya lupa nama panjangnya, tetapi orang ini yang membuat Said Ramdhan Al-Buti. Jadi kalau kita melihat gini ya, kalau orang mukmin itu kan, kalau Nabi bilang ya tentang wabah, wabah itu menjadi siksaan bagi orang yang tidak beriman, tapi bisa jadi rahmah bagi orang yang beriman. Seperti kasusnya Mike ini kan, bagi orang yang beriman terus sekaligus berilmu, tuduhan-tuduhan miring kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, itu malah menjadi apa? Menjadi hal yang positif. Artinya tuduhan-tuduhan yang mestinya bisa diposisikan atau secara umum diposisikan sebagai sesuatu yang negatif, tapi karena yang melihat itu adalah orang yang berilmu, orang yang beriman, akhirnya muncul karya yang luar biasa, menuliskan tentang Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah ini sendiri ternyata memang perlu untuk diperkenalkan lebih dekat dengan umat Islam. Apalagi hari ini ya, kalau tidak ada misalnya karya-karya para ulama yang memperkenalkan Sayyidah Aisyah, bisa jadi nguap begitu saja. Sekarang orang mau bahas tentang agama, jarang-jarang mereka membahas tentang siapa orang-orang yang dulu punya peranan penting sehingga pendidikan-pendidikan tentang agama itu sampai kepada kita hari ini. Tentu yang paling berkiprah adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi, para sahabat, ya kan, termasuk Sayyidah Aisyah. Seandainya tidak ada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, berapa banyak materi-materi yang disampaikan oleh Nabi tidak sampai kepada kita. Mungkin kita nggak pernah mendengar hadis-hadis tentang ketika Rasulullah mau tidur apa saja yang mau dilakukan, apa saja yang biasa dilakukan oleh Nabi. Mungkin kita tidak akan pernah tahu bagaimana hukumnya mandi besar bersama dengan istrinya dalam satu wadah. Kita mungkin tidak pernah tahu bagaimana hukum dari mendengarkan atau melihat pertunjukan-pertunjukan seni kalau tidak dari orang-orang dekat. Sehingga mengenal orang dekat, orang yang dekat dengan Nabi, itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena banyak pendidikan yang langsung disaksikan oleh orang-orang dekat. Siapa yang paling dekat dalam hal ini adalah istri-istri Nabi, lebih khusus lagi yaitu diantaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kalau saya beri judul berguru kepada Sayyidah Aisyah, memang harus kita berguru dalam hal apapun. Nanti kita akan melihat di situ kenapa kita harus berguru. Baik, kita masuk ke materi, ya, materi tentang waktu kelahiran Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu lahir 7 tahun sebelum Nabi hijrah. Atau dalam kitab yang lain ditulis oleh Ahmad Amr Ar-Rawi, Aisyah itu lahir pada tahun keempat kenabian. Tahun keempat kenabian Aisyah lahir. Jauh usianya kan dari Rasulullah. Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40.
Aisyah baru lahir ketika Rasulullah eh, menjalani misi kenabian 4 tahun. Berarti 44. Nabi umur 44 baru lahir Sayyidah Aisyah. Sehingga nek cara guyon itu kan kalau ada laki-laki yang apa usianya sudah 40 kok belum dapat jodoh, barangkali modelnya yang begitu gitu kan. Jodohmu lah baru lahir loh. Udah umur 40, jodohnya baru lahir. Lah itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Dan kemarin ada pertanyaan ya, waktu kajian kapan itu ya. Benarkah jodoh itu diurus sama Allah ketika laki-laki itu ketika seorang itu umurnya nggak sampai 40 tahun katanya. Berapa belas tahun gitu, hanya 15 tahun apa berapa tahun. Loh, itu karena orang filsafat kemarin yang tanya itu. Ada seorang filosof seperti itu katanya punya pemahaman bahwa jodoh itu diurus Tuhan itu hanya pada rentang waktu belasan tahun manusia. Itu kalau di dalam Islam langsung teori itu langsung terbantahkan. Sebab Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah 25 tahun, Sayyidah Khadijah 40 tahun. Begitu juga sebaliknya, begitu Rasulullah umur 40 tahun, jodohnya baru saja lahir. Jadi teman-teman sabar saja gitu ya, kalau misalnya umurnya sekian belum, ya sabar saja. Yang jelas kalau dalam konsep agama Islam, ngomong jodoh-jodoh itu jangan pakai perspektif orang-orang kita, orang lokal gitu loh. Nah, kadang-kadang kita ini dalam memahami agama itu terlalu kental imajinasinya. Lokalistik kita itu memaksa untuk menerjemahkan ajaran agama itu sesuai dengan kelokalan kita. Lebih celaka lagi bukan lagi lokalitas lingkungan, tapi lokalitas pikiran. Sehingga sempit sekali. Islam menjadi sempit, menjadi cupet gitu. Enggak luas. Kenapa? Karena Islam diterjemahkan sesuai dengan isi pikiran pemeluknya masing-masing. Wal'iyadzubillah. Ya. Wal'iyadzubillah. Akhirnya yang kayak gitu itu merambat nanti. Mengecilkan Tuhan sampai pada urusan pribadi. Ya, urusan rezeki misalnya bingung. Loh, kok bingung urusan rezeki? Karena dia berpikir bahwa dia misalnya ada orang kesulitan perihal rezekinya. Dia menganggap bahwa seolah-olah Tuhan tidak sanggup untuk ngopeni perihal rezeki satu orang. Padahal Allah itu ngurusi rezeki seluruh alam semesta dan itu tidak ada masalah bagi Allah. Antumul fuqara nahnu aghniya kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Baik, itu ya. Kita balik lagi yang pertama, Aisyah itu lahir pada tahun keempat kenabian atau 7 tahun sebelum Nabi hijrah. Lahirnya di kota Mekah berarti. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah di usia 6 tahun. Itu salah ya, yang benar 6 tahun. Di usia 6 tahun, ada yang pendapat lagi berapa 7 tahun. Berarti berapa tahun? Rasulullah usianya sudah berapa? 44 tambah 6 kata kamu. Rasulullah umurnya 50 tahun, Aisyah baru umur 6 tahun. Jadi pernikahannya itu seperti itu. Makanya Mike itu termasuk orang yang menuduh Nabi sebagai kalau senang sama anak kecil pedofil ya. Senang menuduh Nabi pedofil, senang sama anak kecil seperti itu. Karena tautan usianya yang luar biasa. Kalau kita ngomong ya itu kakek-kakek gitu. Kalau di Indonesia mungkin itu akan terjadi kekisruhan, apalagi seperti sekarang. Seorang laki-laki berumur 50 tahun menikahi anak perempuan baru umur 6 tahun. Tetapi dalam sirah sahabiyah atau dalam sirah itu dijelaskan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah itu ketika Aisyah umur 6 tahun itu sekedar khitbah dan akad saja. Khitbah dan akad saja. Kemudian
Aisyah tetap dibiarkan hidup bersama Abu Bakar, bersama keluarganya. Nah, Aisyah itu baru kumpul dengan Nabi pasca Perang Badar, yaitu ketika Rasulullah sudah ada di Madinah. Kemudian Aisyah itu lahir sudah pada masa Islam, sehingga ia mendapatkan pandangan yang tercerahkan. Jadi sudah tidak pada masa jahiliyah lagi. Aisyah itu umur lahir, Abu Bakar sudah mapan, ya, dalam didikan Rasulullah. Abu Bakar sudah tercerahkan. Baik, kita lanjut. Nanti kedua kita sambil ngalir saja. Nah, Aisyah itu adalah putri kesayangan sahabat utama, sahabat ternama, terkasih dari Rasulullah SAW, yaitu Abdullah ibni Abi Quhafa. Nah, Abdullah itu adalah nama hadiah. Jadi Rasulullah itu di antara kesunahan-kesunahan Nabi adalah ini bukan sekali Nabi mengatakan, bahkan bukan hanya beliau langsung, tapi beliau menyuruh kepada sahabat yang lain. Kalau ada orang qoblal Islam, sebelum mendapatkan pencerahan, memiliki nama yang tidak baik, sunnahnya diganti. Jadi kalau ada orang punya nama, kemudian dia, kok namaku kok kayak gitu artinya, itu sunnah diganti. Jangan dibiarkan dengan menggunakan nama itu, walaupun itu hadiah dari orang tua sekalipun. Kalau secara makna misalnya itu kurang baik, harus diganti. Dan itu ada dasarnya. Sunnahnya Nabi begitu. Termasuk Nabi pernah melakukannya kepada Abu Bakar, yang nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Ya. Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Dan ada seorang sahabiah lagi ya, bahkan kalau nggak salah itu salah satu istri Nabi ya. Namanya itu tadinya nama-nama khas orang-orang Yahudi apa Nasrani, saya lupa. Tapi akhirnya diganti oleh Rasulullah SAW. Ini tradisi ini kalau di Madura berlaku. Misalnya namanya, mohon maaf misalnya ya, namanya siapalah misalnya yang tidak ada maknanya atau maknanya tidak jelas. Kemudian dia datang kepada kiai atau dia haji. Nah, pulang haji itu mesti punya nama, ya, nama haji. Gitu. Kalau di Wonosari itu biasanya ada pemberian nama yang diberikan oleh mertua. Kalau ada seorang laki-laki menikah, itu biasanya mertuanya nanti ngasih nama. Itu zaman dulu ya. Mungkin karena namanya nama yang lokal sekali gitu kan. Tapi akhirnya diganti oleh mertuanya, ya lokal juga akhirnya. Ada salah satu guru saya itu, namanya itu dari Rosidi, kemudian karena mondok Lirboyo diganti menjadi Abdul Rashid. Nah itu seperti itu tuh ada dalilnya, ada hadisnya, ada sunnah. Jadi kalau panjenengan pengen ganti nama, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kita kan sekarang ribet urusan administrasi ya, leren ke pengadilan agama, yang menghadirkan saksi. Tetapi di luar kita bicara tentang proses administratif itu, bahwa di dalam agama Islam mengganti nama itu adalah sesuatu yang sunnah. Sunnah dalam artian pernah dilakukan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk yang paling pertama kali mendapatkan hadiah nama baik itu adalah sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Itu ayahnya Aisyah. Kemudian ternyata Sayyidah Aisyah itu masih saudara dengan Nabi pada kakek-kakek buyutnya, yaitu kepada Mbah Murrah bin Murrah bin Hilab. Ini pada bin Murrah, pada Murrahnya itu ketemu. Sehingga kalau di dalam hadis, dalam kitab fikih nikah, bab nikah, ya, itu Nabi ada anjuran kalau menikah dengan keluarga, menikahlah dengan keluarga jauh. Bukan dengan yang dekat banget ya. Sepupu itu masih dekat. Ya. Sepupu itu masih dekat. Walaupun boleh. Ya. Sepupu itu boleh. Tetapi itu kurang direkomendasikan. Yang ternyata saya tidak tahu, tetapi mungkin teman-teman dokter bisa meluruskan nanti. Ternyata ada
ada dampak yang kurang bagus ketika hubungan darah itu terlalu dekat kemudian menikah. Dan saya beberapa menemukan beberapa bukti bahwa ada nyari apa? Ada sepupu-sepupu, misalnya sepupuan menikah gitu, ternyata memang ada dampak semacam secara psikis itu ya menjadi agak kurang, secara intelektual juga kurang, ya. Bahkan ada yang secara fisik juga akhirnya kurang. Mungkin karena gennya ya, katanya gennya itu terlalu dekat. Wallahu a'lam, saya bukan orang kedokteran, tapi teman-teman mungkin punya pengalaman bacaan literasi atau literatur seperti itu. Sehingga benar berarti kan, sehingga saintis banget kalau di dalam agama Islam, dalam fikih, dalam hadis, ya, Nabi menganjurkan kalau misalnya pernikahan itu dilakukan antara masih ada persaudaraan, agak jauh lah. Nah, kemudian ibunya Nabi itu namanya adalah Ummu Ruman, yang bernama asli Zainab. Yang kalau diurut nasabnya tembus kepada Kinanah. Kinanah itu adalah bani atau kabilah yang luar biasa kepada Ismail ya alaihissalam. Jadi orang-orang hebat memang, ya. Orang-orang hebat. Sayyidah Aisyah itu juga memiliki nasab orang hebat. Maka kalau Nabi mengatakan tungkahul mar'ali arba'in, yang diantaranya lina sabiha, Nabi itu tidak hanya teori, tapi memang juga praktek. Ya. Orang-orang yang dinikahi Nabi itu secara nasab juga, walaupun bukan misalnya dari bapaknya langsung, bisa dari leluhurnya, itu orang baik. Karena mesti ada sisa, ada asar, ada pengaruh. Ya. Sehingga di dalam kitab tafsir itu, ya, di dalam kitab tafsir saya agak melebar ya. Di dalam kitab tafsir itu ketika ada penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya. Ketika Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir karena sudah menegakkan kembali tembok yang miring, ya. Padahal orang kampung di situ pelit-pelit. Kemudian Nabi Musa protes, kenapa engkau tidak biarkan saja tembok itu jatuh, roboh? Nah, ternyata setelah menjelang perpisahan kan Nabi Khidir memberikan penjelasan bahwa di atasnya itu ada sarang burung. Ya, burung itu selalu memberi makan kepada kepada dua anak yatim. Wa kana abuhuma shalihan. Ya. Sebenarnya yang membuat Nabi Khidir itu menolong anak itu karena abuhuma shalihan. Abuhuma itu ternyata bukan bapaknya langsung. Dalam tafsir disebutkan siapa? Kakeknya, yang leluhurnya yang ketujuh. Itu yang solehah. Ya. Itu yang solehah. Tetapi manfaatnya, syafaat kakek kita yang urutan yang ketujuh, simbah-simbah yang nomor itu masih punya keberkahan kepada anak turun. Makanya istilah orang Jawa itu pitung turunan. Itu ternyata bukan hanya konsep lokal Jawa, tapi di dalam tafsir-tafsir klasik itu juga ada yang seperti itu. Bahwa kalau orang punya terah, ya, sampai ke kakek yang ketujuh, itu memang perlu untuk diingat. Sehingga kalau dalam tradisi orang Arab, dia memiliki kebiasaan untuk mampu menyebutkan silsilah dirinya, keluarganya sampai pada yang ketujuh. Ya, Abdullah dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai yang ketujuh. Baik, kita lanjut ya. Tentang saudara kandung. Jadi rupanya Sayyidah Aisyah itu punya dua ya, saudara kandung atau saudara seibu dan saudara dengan saudara sebapak. Saudara seibu artinya ini dari rahim yang sama, dari Zainab, dari Ummu Ruman. Hanya satu namanya Abdullah. Sedangkan dari ibu-ibu yang lain, berarti istri dari Sayyid dari Abu Bakar itu tidak satu tapi lebih dari satu.
itu ada 4 ya. Ada Abdullah, ada Asma, ada Muhammad, ada Ummu Kulthum. Tapi mereka hebat-hebat. Ya. Asma binti Abu Bakar itu kan juga hebat. Salah satu perempuan yang juga membantu proses hijrahnya Nabi. Ketika Nabi dan Abu Bakar berlindung di Gua Tur, yang salah satu yang ngirim makanan itu juga Asma. Jadi saudari-saudarinya. Jadi Abu Bakar itu layak untuk mendapatkan keistimewaan dari Nabi karena seluruh keluarganya itu diborong oleh Abu Bakar untuk bersama-sama ikut beliau nyengkuyung, bantu, berjuang. Nah, masa kecilnya ya sama dengan anak-anak seumurnya ya. Anak-anak seumurnya waktu itu ya riang, manja, seperti itu. Kemudian dalam proses lamaran atau khitbah dan pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah. Beliau itu ini yang istimewa di sini. Sayyidah Aisyah itu dilamar, dinikahi atas dasar wahyu. Ya, atas dasar wahyu. Kenapa? Rasulullah itu mimpi didatangi malaikat sampai berulang 3 kali. Bahkan mimpi itu sudah terjadi, sudah bermula ketika Sayyidah Khadijah gitu. Kita kalau mau belajar ketika Rasulullah itu sudah mimpi dapat wahyu ya, karena ru'yah shadiqah ya. Mimpinya para nabi itu adalah mimpi yang mengandung makna yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan mimpi karena bawaan kembang tidur. Tetapi Rasulullah selama berkeluarga dengan Khadijah, mimpi itu tidak ditindaklanjuti. Sehingga kalau kita merujuk pada dalam manaqibnya Sayyidah Khadijah yang namanya Al-Bushra, itu memang ya karena Rasulullah begitu cintanya kepada Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah itu monogaminya juga lama sekali sampai punya anak berapa. Coba kita hitung, menikah dengan siapa tadi? Aisyah itu Rasulullah umur 50 tahun. Menikah dengan Sayyidah Khadijah Rasulullah umurnya 25. Berarti Rasulullah itu monogami 25 tahun. Ya, kalau bahasa kita sampai mencapai usia pernikahan perak. Perak ya 25 tahun. Kalau melihat perak ya. Nah, ya. 25 tahun pernikahan dengan Sayyidah Khadijah dan Rasulullah itu monogami. Sehingga kalau dalam sebuah buku tulis sama siapa itu Pak ya di situ Rasulullah itu monogaminya kan di skip ya sama orang-orang yang berkepentingan ya. Di skip seolah-olah yang muncul itu peristiwa pernikahan Rasulullah dengan banyak perempuan. Itu yang muncul, padahal Rasulullah lebih lama mana menikah dengan banyak perempuan dengan menikah dengan satu perempuan. Kita tadi sudah kalkulasi, Rasulullah menikah dengan Khadijah itu 25 tahun, baru menikah lagi ketika umur 50 tahun. Sedangkan dengan yang lain itu berapa? Ketika Rasulullah 50 tahun, sisa usianya hanya 13 tahun. Berarti lebih lama beliau monogami, 25 dibanding 13 tahun. Enggak separohnya, ya kan? Separohnya lah, separoh usia monogaminya Nabi. Tapi yang muncul kan, poligaminya Nabi, bukan monogaminya. Gitu ya. Lalu mereka ngomong ini sunnah Rasul, Masya Allah. Khawatir masuk dalam kategori mangkazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berbohong atas nama Nabi, maka dia silakan ambil tempat di neraka. Gitu kan. Sehingga yang benar itu kalau orang pengen nikah lebih dari satu, ya nikah saja. Kalau ditanya kata Gus Baha itu kan, ya pengen nikah gitu aja, nggak usah bawa-bawa Nabi. Karena mesti beda, motivasinya beda.
Jadi kalau ditanya kenapa pengen nikah, nggak usah ngomong sunnah Rasul, ya, ya wis karepe dhewe kepengen aing. Nah, itu lebih aman karena tidak mengatasnamakan Nabi. Kalau mengatasnamakan Nabi kan harus persis, ya, monogami dulu 25 tahun, nunggu istri pertama meninggal, baru nikah lagi. Itu pun nanti combine ya. Jangan menikah dengan satu perempuan, tapi di-combine. Kalau ngomong sunnah Nabi, combine ya. Yang dinikahi itu janda-janda perang, janda-janda yang sudah punya anak, bahkan salah satu istri Nabi itu sudah tidak punya syahwat lagi, sehingga jatah malamnya diberikan kepada yang muda. Nah, itu kalau memang itu konsekuensi dari apa? Dari mengatakan bahwa poligami, berpoligami sunnah, ikut sunnah. Baik, kita lanjut ya, bahas tentang poligami. Di teman-teman IPB NU nanti kepikiran macam-macam, urung nikah tentang poligami. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini juga tadi ya. Ini belum ke poin B ya, baru poin A. Rasulullah menikahi Aisyah itu berdasarkan mimpi. Inilah yang kemudian menjadi dasar tradisi di kalangan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, teman-teman santri, pesantren. Apa itu? Istikharah. Orang mau nikah itu istikharah, nunggu pencerahan dari mimpi. Ya. Nunggu pencerahan dari mimpi. Dari mana kok mau nikah aja nunggu mimpi? Nah, kalau kita kan nggak didatengin malaikat, kita nggak didatengin malaikat disuruh kamu jodohnya si fulan, tidak. Maka harus diminta, diikhtiarkan, menjemput mimpi. Nah, gitu ya. Meraih mimpi dengan mimpi. Mimpinya pengen nikah dengan si fulan, dan si fulan. Pastikan dapat mendapat apa pencerahan. Nah, mimpinya itu dengan cara apa? Mimpi. Meraih mimpi dengan itu yang pernah dialami oleh Nabi, menikah dengan Sayyidah Aisyah itu berdasarkan arah. Yang kedua, suatu ketika ada seorang perempuan. Mimpi Nabi itu sudah datang. Ketika Khadijah meninggal, Rasulullah tidak langsung nikah loh. Tidak langsung nikah sampai-sampai ada seorang sahabiah bernama Khawlah binti Hakim datang kepada beliau, datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta Rasul untuk menikah lagi. Jadi didorong-dorong dulu, udahlah nikah ya Rasul. Pertama itu Rasulullah bingung ya, kalau dalam narasi yang ada dalam kitab Aisyah yang ditulis oleh Syekh Said Ramdan Al-Buti itu, ya, itu Rasulullah itu masih bingung nanya, mau nikah sama siapa? Kok kayak nggak pede gitu. Aku wis tua, umurku wis 40 piro gitu kan. 40 44 ya. 44 ya. Eh, 50. Ah, wis tua, wis 50 tahun. Mau menikah dengan siapa? Terserah panjenengan ya Rasul, mau dengan janda atau mau dengan gadis. Nah, kalau janda siapa, kalau gadis siapa, akhirnya sebenarnya ini akhirnya dinikahilah di Khawlah ya, oleh Rasulullah. Kalau tidak salah saya baca. Ya. Tapi kalau akhirnya Khawlah itu tidak, walaupun ngomong begitu ya, ini adabnya ya, adab meminta Rasul menikah lagi, tapi beliau mengusahakan Rasul menikah dengan orang lain. Yang akhirnya Khawlah lah yang melamar. Jadi Khawlah ini yang melamar Aisyah untuk Rasulullah. Dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang untuk melamar Aisyah untuk Rasulullah. Abu Bakar saat itu masih ragu-ragu untuk menerima itu. Mosok Rasulullah mau wong ya kayak kita lah ya. Mosok karo anakku ya, anak dulur dhewe. Anakku lah, aku dianggap dulur karo Rasulullah, berarti anakku kan padha karo anake Rasulullah. Jadi Rasulullah akhirnya menjawab keraguan Abu Bakar itu dengan mengatakan kita saudara ukhuwah Islamiyah. Jadi masih boleh. Nah, jawaban ini yang kemudian Abu Bakar, namanya juga As-Siddiq. As-Siddiq itu apapun yang disampaikan oleh Nabi, iya saja. Tidak pernah ada kata tidak pada Abu Bakar atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka beliau mendapatkan keistimewaan itu. Di situ dulu, di situ dulu. Itu nanti jajannya
Semut. Yang di karpet jajan. Ini jajannya di situ. Karpet di semut. Baik ya, kita lanjut. Kemudian apa namanya? Ini dia tadi. Lah, Aisyah itu hanya dinikahi dengan proses khitbah dan akad saja. Sampai kemudian masa hijrah tiba. Kemudian baru berkumpul dengan Nabi pada bulan Syawal. Nah, ada pertanyaan kemarin. Apa sih apa namanya bagusnya nikah bulan Syawal? Itu sebenarnya para ulama kita itu eh, ini tabarukan, tafaulan saja bahwa Aisyah itu dalam suatu riwayat itu ditajdid nikah ulang, diperbarui, bukan bukan menganggap yang pernikahan waktu pertama itu tidak sah, tapi Rasulullah memperbarui. Sehingga kalau di tradisi kiai-kiai terutama yang saya tahu di Madura ya, ada nganyari nikah. Nganyari apa itu? Re re honeymoon, pengulangan honeymoon. Jadi menikah kembali, memperbarui nikah. Nah, Rasulullah itu baru apa namanya menikahi kembali Aisyah itu di Madinah pasca perang Badar pada bulan Syawal, ya, sehingga honeymoon pertama kali yang dilakukan, yang dialami oleh Aisyah itu adalah bulan Syawal. Maka kalau jenengan semangat nikah Syawal itu ya ada jejak sejarahnya, itu ada, ya. Mudah-mudahan ini Syawal besok ada ya teman-teman ya. Nah, mahar pernikahannya itu adalah 500 dirham. Jadi pernikahan Nabi itu dengan Sayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Aisyah, itu maharnya kelas semua, ya, kelas semua. Bukan bukan hanya seperangkat alat sholat. Ya, diprotes itu seperangkat alat sholat tapi nggak diajak sholat, seperangkat alat sholat ada Qur'annya tapi nggak pernah diajari baca Qur'an. Itu salah. Itu salah. Perangkat. Jadi mahar itu kalau bisa mahar itu yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan perempuan. Walaupun misalnya ngasih perangkat alat sholat, ya harus tetap ada uang. Jadi kalau mbak-mbak itu misalnya menetapkan kepada calon yang minta mahar, dan maharnya juga tidak main-main, tapi tetap harus dirembuk, itu tidak salah itu. Ya silahkan saja, tapi tetap harus rasional. Kalau udah ngerti yang laki-laki mampunya ngasih mahar cuma 10 juta, ya jangan bisa 100, tetapi jangan kemudian yang penting dulu, jangan. Ya, jangan. Sorry ya, paling tidak itu ya ada wujudnya. Entah nanti bisa dimakan bareng, bacaan bareng ketika kepepet, gitu kan. Itu lain lagi. Itu untuk menunjukkan bahwa perempuan itu di zaman Nabi pun Nabi memberikan kemuliaan. Baik, lanjut ya bawahnya. Apa? Kecerdasan, keistimewaan Sayyidah. Ya, yang pertama adalah kedekatan dengan Nabi. Jadi meskipun telah menjadi istri Rasulullah, menjadi ibunda atau ummul mukminin, Aisyah itu tetap mengikuti fitrah usianya. Beliau tetap manja, senang bermain, ya, bermain. Jadi masih seperti itu. Kan Aisyah tuh baru 11 tahunan ya, 10 sampai 11 tahun. Mulai hidup serumah dengan Nabi, sekamar dengan Nabi. Anak umur 11 tahun itu, kalau jenengan kalau mau lihat anak 11 tahun tapi versi Arab, jangan versi lokal kita ya. Lihat misalnya anak-anak Arab, kita lihat di saya sering nonton Arab Voice. Arab Voice itu ada yang versi anak kecil ya, Arab Voice Kids. Ya umur 11 tahun itu kalau orang Arab ya sudah gede ya, badannya sudah gede. Kenapa kok Nabi itu baru kumpul dengan Aisyah umur 10 tahun atau 9 tahun? Karena itu adalah usia perempuan mulai haid, mulai menstruasi. Ya. Yo Nabi kan, ya. Jadi Nabi itu apa istilahnya, memperhatikan ya ilmiah banget gitu ya.
umur 9 tahun itu perempuan rahimnya sudah mulai matang ya. Sudah apa namanya? Istilahnya itu organ reproduksinya juga sudah normal, sudah pada umumnya sudah berfungsi normal gitu ya, berfungsi matang, sudah menstruasi segala macam. Ya. Jadi baru Rasulullah nunggu itu. Nah, kalau Rasulullah seperti tuduhan orang-orang apa? Siapa? Orang-orang kafir, orang-orang orientalis, Rasulullah dituduh pedofil. Baru nikah langsung Rasulullah mengumpuli Aisyah. Tapi kan tidak. Sampai 3 tahunan baru diambil dari keluarga. Jadi itu kan ada ya di dalam adat-adat di sekitar kita, di sebagian wilayah kita. Ada orang menikahi seorang perempuan, setelah itu ya dilamar waktu kecil sekaligus nikah. Itu dulu kalau di Madura, di kampung saya ada tradisi. Jadi waktu kecil misalnya sepupuan ataupun misalnya masih ada keluarga itu langsung dilamar, dinikah sirikan waktu itu. Kalau sekarang ribut ya, bisa itu termasuk melanggar HAM ya. Apa namanya? Bisa dituntut oleh KPAI ya kalau sekarang. Pernikahan di bawah umur. Ya. Pernikahan di bawah umur. Kalau sekarang penerapan hukum KPAI saya pikir itu sudah tepat karena memang pelakunya bukan Rasulullah ya. Yang maksudnya yang melakukan bukan Rasulullah. Ya. Rasulullah kan masih bisa jeda 3 tahun. Ya, 3 tahun walaupun itu kalau sekarang bojoku kok masih cilik kan wis sah. Gitu. Jadi KPAI udah bener nih kalau sekarang di Indonesia membatasi karena pelakunya itu ya bukan berdasarkan wahyu dan tidak punya orientasi ilahiyah. Orientasinya itu semata-mata teologi. Baik, kita lanjut ya. Ini dia nih. Ini nih. Suatu ketika Sayyidah Aisyah itu kan masih anak-anak ya, umur 11 tahun. Ada orang yang sedang perform pertunjukan seni di masjidnya Nabi. Sehingga di situ Aisyah itu ditanya oleh Nabi, mau nengok itu. Ketika nengok digendong. Saking manjanya di usia itu, pipinya Aisyah itu nempel di pipinya Nabi. Ini Nabi agak miring gitu, gelendotan gitu. Tidak. Ya, tidak. Dan itu yang pertama, banyak pelajaran di situ. Itu artinya apa? Artinya Sayyidah Aisyah itu masih manja dan dimanja. Manja dan dimanja oleh Rasulullah, digendong. Yang kedua, Rasulullah itu menggendong Aisyah nonton pertunjukan orang yang main rebana sambil nari-nari. Itu artinya itu sampai puas Aisyah itu. Hal malalti kata Rasulullah. Sudah bosan. Hasbuki sudah ya. Sampai selesai. Nah, inilah yang kemudian menjadi dalil dari kalangan para ulama bahwa nabuh rebana bahkan di masjid sekalipun itu tidak apa-apa, walaupun hari ini kita di masjid kita ya, kalau ya di sebagian tempat masjid-masjid kita pengelolanya nggak mengizinkan kita maulidan di situ, main hadroh di situ. Padahal di zaman Nabi itu sudah pernah terjadi seperti itu. Bahkan bukan hanya main dukuk ya, tapi juga nari-nari, yal'abun. Nah, yal'abun. Nah, ini yang tidak bisa kita temui hari ini, terutama di masjid kita, masjid kampus kita. Ya. Nggak boleh main hadroh. Kemudian, nah, Sayyidah Aisyah itu keistimewaannya adalah beliau mendapatkan tempat yang spesial di hati Nabi, mendapatkan cinta yang istimewa dari Rasulullah, hingga membuat istri-istri yang lain cemburu kepada salah satunya nanti itu. Nah, Aisyah itu ketika Rasulullah sakit dan Rasulullah masih rajin berbagi waktu dengan istri yang lain. Tapi ternyata Rasulullah pada sakit yang terakhir itu izin kepada istri-istrinya untuk tinggal bersama Sayyidah. Sehingga dalam hadis Sahih Bukhari itu dalam suatu hadis Aisyah itu bersyukur aku adalah orang yang beruntung karena Rasulullah meninggal dalam dekapanku, bahkan liurku menyatu dengan liurnya Nabi
karena waktu itu Nabi kepengen bersiwak, kemudian aku melembutkan siwak dengan keistimewaan Sayyidah Aisyah itu seperti itu. Kemudian ya Sayyidah Aisyah biasa. Jadi kalau ada perempuan bertanya kepada suaminya, kepada suaminya bertanya, kau cinta nggak sama aku? Aisyah melakukan itu kepada Rasulullah, mengkonfirmasi cintanya. Sampai Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, seperti apakah engkau mencintaiku? Rasul menjawab, seumpama ikatan pada temali, kuat hingga sulit dilepaskan. Terikat. Wah, ini romantisnya tuh di situ. Sayyidah Aisyah bertanya bagaimana konfirmasi cintanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab tak kalah romantisnya dengan memberikan saksi tali. Bagaimana tali? Dia tidak bisa dirubah. Dia ala haliha. Ya, sesuai dengan talinya, sesuai dengan ikatan yang kuat. Kemudian Amr bin As bertanya kepada Nabi, siapakah perempuan yang paling kau cinta ya Rasulullah? Saat itu ya kita bicara dalam konteks Rasulullah sudah menikah dengan Aisyah, dengan istri-istri yang lain, dan sudah tidak ada Sayyidah Khadijah. Karena kalau dalam kitab Al-Bushra, manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu, Rasulullah juga ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah, Rasulullah juga marah. Kecintaan Rasulullah dengan Khadijah itu Rasulullah jaga benar, sehingga Rasulullah merasa bahwa cinta beliau kepada Sayyidah Khadijah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah ditanya oleh Amr bin As itu, siapa perempuan yang paling dicintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Kalau laki-laki, siapa yang kau cintai? Yang paling kau cintai? Ayahnya Aisyah, Abu Bakar. Jadi double ya. Rasulullah itu cinta kepada Aisyah karena Aisyah istimewa, juga karena Rasulullah cinta kepada ayahnya yang juga istimewa. Keren itu, menikahi anak kawan sendiri, tapi tentu ya relasinya relasi yang istimewa ya. Kemudian para sahabat itu semuanya sama-sama tahu. Sama-sama tahu tentang kekuatan cinta Nabi kepada Aisyah, sampai Aisyah diberi julukan Habibah Rasulullah, kekasih Rasulullah, Habibah Rasulullah. Ya, baik, kita berikutnya, ini yang terakhir, tentang peranan intelektual Sayyidah Aisyah. Nah, di kalangan para sahabat, Aisyah itu adalah tempat bertanya untuk memahami perkara agama. Jadi para sahabat yang lain itu semua bertanya kepada Aisyah. Dan itu ada dua alasan. Alasan pertama karena Aisyah itu dekat dengan Nabi. Yang kedua alasannya adalah fakta bahwa Aisyah itu selalu memberikan pencerahan, sehingga para sahabat itu nyaman selalu menemukan jawaban atas permasalahan yang buntu. Mereka memahami suatu permasalahan, kemudian buntu, datang kepada Aisyah, mesti menemukan solusi. Sehingga itu mereka menjadikan Aisyah itu betul-betul menjadi tempat bertanya. Itu ya, peranan intelektual Aisyah itu sudah dibuktikan oleh para sahabat. Sampai-sampai kemudian banyak tulisan yang disampaikan, testimoni yang disampaikan oleh para ulama, termasuk Abu Musa al-Asy'ari, pendiri mazhab Tauhid Asy'ariyah seperti yang kita anut ya, Asy'ariyah, yaitu kata Abu Musa al-Asy'ari, ketika para sahabat mengalami kesulitan, kemudian datang dan bertanya kepada Aisyah, mereka akan menemukan jawaban. Ya. Kemudian, ya, Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah menceritakan bahwa para akabirus sahabat, jadi para sahabat senior sekali, itu bertanya, bahkan ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar itu, kalau mengalami kesulitan, tanya, bagaimana Rasulullah tanya kepada Aisyah. Ya. Hingga itulah peranan pentingnya Aisyah. Jadi Rasulullah itu menikahi Aisyah itu pilihan, bukan hanya kepentingan pribadi, tapi kepentingan dakwah yang melanjutkan ya secara tidak langsung, bukan pada posisi kenabian, tapi yang melanjutkan tarbiyah, tabiyin,
Ya, kan Rasulullah itu tugasnya litubayyinul apa sebagai penjelas tentang Al-Qur'an wahyu kepada para sahabat, kepada umat. Pasca wafatnya Nabi, nah untungnya kader yang paling dekat dengan Nabi, kader yang paling berhasil dibentuk oleh Nabi adalah istrinya beliau sendiri, yaitu Aisyah. Kemudian Atha bin Abi Rabbah berkata bahwa Aisyah itu adalah orang yang sangat alim fikih dan juga pandangan pemahaman yang lain. Az-Zuhri mengatakan seandainya ilmu para ummahatul mukminin istri Nabi saat itu digabungkan dengan ilmu para perempuan lain ya dalam urusan pemahaman agama ini, niscaya katanya ilmu Aisyah jauh akan lebih umum. Yang terakhir dari Imam Az-Zarkashi, dia sampai menulis karya khusus tentang Aisyah berisi tentang pelurusan atau tafsihat Aisyah atas pemahaman para sahabat. Banyak yang seperti itu. Kalau kita baca hadis ya, kita akan menemukan ada sahabat mengkonfirmasi. Misalnya ada seorang sahabat bertanya kepada Utsman. Kemudian Utsman menjawab A. Kata Aisyah, enggak seperti itu. Yang benar itu B. Ya, tashihat, pelurusan. Dan sekarang kita sudah sampai kepada kita. Saya punya alhamdulillah tafsir, namanya itu tafsir Aisyah. Jadi Aisyah itu punya tafsir Al-Quran. Baik, mungkin itu ya materi dari saya. Nanti bisa diperdalam oleh teman-teman. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang barangkali tadi ada yang kelewat, bisa dikonfirmasi, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Mbak Siti Komaria, rekan kita Siti Komaria. Halo. Ya, mari kita buka sesi pertanyaan. Ini udah ada yang tanya, Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama, kan Aisyah menikah di usia muda. Apakah itu bisa dinamakan dasar sunnah Rasul? Terus yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz terkait dengan penggangguan cadar istri Rasulullah? Mungkin yang penggunaan ketiga, ya Mbak ya? Penggunaan ya? Iya, penggunaan cadar. Iya, baik ya. Terus untuk yang masih ada, sorry. Ya, lanjut. Ya, masih ada. Yang ketiga, misal kita udah sholat istikharah, minta petunjuk atas beberapa pilihan. Nah, pertanyaannya, ada jangka waktu nggak sih berapa lama kita sholat istikharah biar diberi petunjuk sama Allah? Terus bagaimana cara kita mengetahui bahwa pilihan kita itu adalah hasil dari proses kita sholat istikharah? Ya. Sudah? Ya, terus ini ada pertanyaan lagi yang keempat. Nanti buat sesi kedua aja, Ustaz. Oke, itu pertanyaan di mana itu ya? Di grup ini ya, Pak? Di chatnya grup ini? Ada yang malu-malu, Pak Ustaz. Ya? Ada yang malu-malu untuk gitu. Ya. Jadi itulah pujian Sayyidah Aisyah itu kepada perempuan-perempuan Madinah yang katanya perempuan Madinah itu perempuan yang keren karena nggak malu kalau urusan agama. Baik, kita jawab satu persatu ya. Yang pertama, apakah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah yang masih usia muda itu bisa dianggap sebagai sunnah Rasul? Kalau sunnah itu secara lugawi artinya sunnah lugawi itu apa? Sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu sunnah sudah terjadi. Tetapi tidak bisa serta-merta kita jadikan dalil. Kenapa? Karena harus dikomparasikan dengan kenyataan-kenyataan hari ini. Contohnya misalnya, bisakah gini, Rasulullah itu kan sudah saya jelaskan di awal tadi. Pernikahan dengan Aisyah bukan atas kemauan Rasulullah, tapi itu atas perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga timingnya itu walaupun nampaknya menurut pikiran kita itu tidak pas karena usia yang sangat muda itu. Tapi itu adalah perintah. Dan itu sudah termasuk menundanya. Isyarahnya itu sudah lama. Tapi Rasulullah baru mengeksekusinya berapa tahun kemudian. Kenapa kok bisa begitu? Karena itu adalah bukan atas kemauan biologisnya, tapi itu atas tuntunan ideologi seperti itu. Dan kalau hari ini ya harus dikomparasikan dengan hukum yang berlaku. Kalau pertanyaannya apakah itu sunnah Rasul, sunnah dalam artian setiap yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sunnah. Ya, itu jawabannya ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, istri Rasulullah itu semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diposisikan sebagai perempuan yang mulia. Sehingga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi sedemikian rupa. Jadi kalau tentang ayat-ayat yang bercerita tentang pemuliaan Allah kepada istri-istri Nabi itu kan banyak tema ya. Itu diantaranya misalnya tentang perintah Allah kepada Nabi agar istri-istrinya itu kalau komunikasi dengan para sahabat itu min wara'i hijab. Sebenarnya min wara'i hijab waktu itu menurut sebagian para mufassir itu min wara'i hijab itu bukan hijab yang menempel pada badan, tapi itu semacam tembok, satir gitu loh. Artinya apa? Diusahakan laki-laki dan perempuan kalau berbicara itu tidak face to face, apalagi konteksnya waktu itu umatnya istrinya Nabi dengan para sahabat. Wallahu a'lam, saya tidak menelusuri lebih jauh. Apakah misalnya ya itu untuk menghindari, namanya juga laki-laki kan, dalam konsep agama Islam itu laki-laki itu kan punya kewajiban ghaddul basar. Ghaddul basar, menjaga pandangan. Dan orang-orang Arab itu kan istrinya banyak ya, lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Maka Allah itu memproteksi istri-istri Nabi itu jangan sampai memunculkan kerentek-kerentek yang tidak layak dari setiap laki-laki yang berkunjung kepada Rasulullah kemudian ditemui oleh para istri. Sehingga istri-istri Nabi itu kemudian diperintahkan oleh Allah itu untuk bisa menjaga diri. Di antaranya adalah menjaga kehormatannya, di antaranya adalah hijab. Kemudian seiring sejalan akhirnya hijab itu bukan berupa tempat yang menetap, tapi pakaian yang melekat. Dan yang terakhir tentang istikharah itu ya. Istikharah itu kadang-kadang kalau dilakukan sendiri di saat sudah punya niat yang kuat, itu kadang memang susah untuk dibedakan apakah isyarah itu berdasarkan pure atau itu bawaan pramimpi. Karena misalnya gini, ada orang sudah terlanjur tidak senang dengan pukulan, nggak usah istikharah. Karena kalau istikharah yang datang nanti justru sesuai dengan ketidaksenangannya itu. Sebaliknya, kalau ada seorang laki-laki sudah niatnya kuat, kecintaannya sudah mendalam, dia istikharah, biasanya mimpinya nurut sama keinginan. Sehingga kalau di kalangan kiai-kiai itu ada solusi. Istikharahlah, mintalah istikharah kepada orang-orang yang alim, wara, yang tidak berkepentingan tentu. Kalau jenengan istikharah minta tolong sama kawan, ditikung kan bahaya juga. Baik itu ya, Pak. Halo. Halo Mbak Siti Komaria. Halo. Jangan nggih. Nggih Pak Ustadz, niki ada pertanyaan terkait. Oh ya, sudah aktif lagi. Monggo Mbak Siti Komaria. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ya.
apakah dengan istri-istri Nabi cemburu itu tanda Nabi tidak adil dalam berumah tangga dengan istri-istrinya? Sudah. Sudah, Ustadz. Ya, baik. Dalam sebuah riwayat memang Nabi mengatakan bahwa adil itu sesuatu yang hampir sulit untuk bisa direalisasikan. Adil dalam artian memberikan yang sama persis. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa Rasulullah menikah dengan istri-istri yang lain itu bukan untuk kepentingan Nabi. Bukan. Itu perintah Allah untuk bisa melindungi perempuan-perempuan mantan istri dari para sahabat yang gugur di medan perang. Ya. Sehingga Rasulullah itu sudah sedemikian rupa ya, sampai batas kemampuan manusiawinya itu mentok, berusaha untuk adil kepada para sahabatnya, kepada para istrinya. Coba tadi saya sampaikan ya, menjelang Rasulullah wafat saja, sakit yang begitu keras mendera Rasulullah. Rasulullah masih berusaha mendatangi rumah istri-istrinya satu persatu. Ya kan? Nah, kalau adil itu kemudian pakai kacamata orang hari ini, niscaya ngapain Rasulullah susah-susah begitu, udah sakit, yang lain harus maklum. Tapi kan ternyata tidak, Rasulullah tetap mendatangi siapa yang jadwal datangi, tapi beliau kemudian izin. Kecemburuan itu karena memang mungkin karena faktor kedekatan. Itu saja. Ya, cemburu itu bagian gini, istri Rasulullah itu cemburu kepada Khadijah, kepada Aisyah. Tapi Aisyah juga pernah cemburu kepada istri Nabi yang lain, yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi kecemburuan itu di sana dimaknai secara fitrah perempuan itu ya cemburu kalau suaminya dekat dengan salah satu istri yang lain. Fitrah saja, bukan kemudian dimaknai secara jauh. Oh, berarti Rasulullah tidak adil. Tidak adil dalam perspektif kita itu bisa berbeda dengan konteksnya. Ya, silakan. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Ustadz Fadzul Muluk. Mungkin ada yang lain, Mbak Komaria? Tidak ada Ustadz. Oh ya. Oke. Ya. Mungkin bisa Mbak Komaria ditutup saja karena sudah waktunya untuk istirahat ya. Monggo Mbak Komaria. Baik, kami terima kasih Ustadz Fadzul Muluk MAG yang telah memberikan banyak ilmu pada kita semua. Di penghujung kuliah online akan saya informasi bahwa untuk hari Jumat ada kuliah online edisi printing yang kedua. Oh, okay. Mati ya. Oke, ampun Pak Ustadz Fadzul Muluk. Niki terima kasih atas bimbingannya pada malam hari ini. Semoga menjadikan amal kebaikan dan ilmunya sangat bermanfaat sekali. Pak Ustadz Fadzul Muluk matur suwun sudah selalu mendampingi kami untuk belajar. Ini teman-teman IPNU, IPPNU, PDNU, sama KMNU, mungkin juga terus ajeng niku nggih Pak Ustadz nggih. Terus belajar seperti itu bersama dengan Pak Ustadz Fadzul Muluk seperti itu. Untuk sesi yang terakhir mungkin bisa diberikan satu patah dua patah kata Pak Ustadz terkait dengan niki Aisyah niki gimana buatan niku? Ya. Dari Sayyidah Aisyah itu kita belajar banyak hal. Ya. Bukan hanya tentang romantisme kehidupan berkeluarga, tapi juga peranan-peranan yang tak kalah penting dan strategis, yaitu menjadi jubir keilmuan yang harus terus dilanjutkan oleh Sayyidah Aisyah sebagai istri dari seorang nabi. Sehingga barang siapa yang
oleh Allah dipilih dekat dengan orang yang alim, dekat orang yang berilmu, dekat orang yang baik. Jangan sampai dia tidak belajar. Entah dia jadi istri, jadi murid, jadi santri. Jangan sampai dia tidak mempelajari, tidak menyerap ilmu, tidak memahami ilmu dari orang yang dia dekat itu, orang hebat yang dia dekat itu. Supaya suatu ketika orang yang hebat itu, kiainya, ustadznya, gurunya, suaminya itu meninggal, maka akan ada penjelasan-penjelasan otentik ketika ada orang luar membaca tentang, kalau contoh Aisyah itu, ada sahabat memberikan informasi tentang Nabi, kemudian kok keliru, maka disitulah Quran Aisyah turunkan. Begitu juga kita, kalau kita dekat dengan seorang ulama, kiai, seorang guru, kalau ada orang luar memberikan bacaannya tersendiri kepada guru kita, kepada ustadz kita, ternyata itu salah, maka kita sebagai muridnya punya tanggung jawab, punya peranan untuk meluruskan. Jadi itu di samping belajar tentang romantisme kehidupan Aisyah, kita juga harus belajar tentang peranan intelektual Aisyah radhiyallahu anha. Semoga keberkahannya juga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih pada Pak Ustaz Fajrul Muluk atas waktu yang telah diberikan. Insya Allah besok hari Jumat akan ada kuliah parenting kuliah pranikah dan parenting bersama Dr. Nur Aini Fardana, MSc Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, dengan judul tips memilih calon pasangan agar tidak salah memilih. Nah, ini menarik Pak Ustaz. Untuk materi-materinya, kita tunggu saja di hari Jumat. Sampai bertemu lagi di hari Jumat. Dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar, Ge. Oke, moga Pak Ustaz.